Bagian 1. Tindakan kekerasan baik berupa pelecehan, intimidasi, dan kekerasan yang dialami oleh advokat, wartawan, dan aktivis pembela kebebasan beragama termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat diancam dengan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya tidak jarang kasus-kasus yang telah dilaporkan tidak mendapat respon positif. Secara regulasi, Indonesia memiliki banyak aturan yang memberikan perlindungan. Namun praktiknya, negara selalu telat hadir memberikan perlindungan. Struktur panduan ini disusun berdasarkan kejadian, analisis aturan hukum terkait, ragam tindakan yang terjadi, besar kecil kerusakan yang dialami, pemulihan atas kerusakan, dan mitigasi sebagai pencegahan ke depan. Bagian 2. Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini secara tegas diakui sebagai hak yang hakiki dan hak konstitusional. Konstitusionalitas kebebasan beragama ini berlaku mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Negara yang berdaulat wajib memberikan perlindungan terhadap warganya terkait dengan kebebasan beragama. Jaminan dan perlindungan tersebut secara tegas diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, International Covenant on Civil and Political Rights, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Di Indonesia, jaminan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Secara umum dapat ditarik benang merah bahwa tidak ada alasan bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan di luar hukum terhadap orang-orang yang memilih keyakinan yang berbeda. Di sisi lain, setiap orang yang memiliki profesi tertentu seperti jurnalis dapat memberitakan dan menyampaikan informasi tentang isu kebebasan beragama, aktivis yang mendedikasikan kerja-kerja untuk memperjuangkan kebebasan beragama, dan advokat yang memilih melakukan pembelaan terhadap kebebasan beragama haruslah mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Bagian 3. Resiko dalam mempromosikan kebebasan beragama. Kontras mencatat ada 549 peristiwa pelanggaran atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah selama 5 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala periode 2014-2019. Dalam laporan yang sama menjelaskan sepanjang tahun 2019 terdapat 70 peristiwa dengan mayoritas tindakan pelarangan dan persekusi. Angka pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah menjadi sorotan setiap tahunnya sebab menjadi pekerjaan rumah turun-temurun dari rezim ke rezim. Kasus-kasus tersebut tidak saja dialami oleh mereka yang menjalankan hak atas kebebasan beragama, tetapi juga terhadap mereka yang memilih jalan untuk terlibat dalam membela kebebasan beragama, baik yang berprofesi sebagai pengacara, wartawan, maupun aktivis. Tindakan ancaman kekerasan yang mereka alami juga jauh beragam, mulai dari tindakan nyata sampai dengan tindakan ancaman melalui penetrasi media sosial. Terdapat 3 ancaman yang sering dialamatkan kepada advokat, wartawan, dan aktivis kebebasan beragama. Ketiga ancaman tersebut adalah 1. Kekerasan fisik dan non-fisik, 2. Kriminalisasi, 3. Gugatan hukum. Bagian 4. Manajemen resiko. Berdasarkan diskusi terfokus yang dilakukan oleh LBH Pers terhadap isu kebebasan beragama dan ragam ancaman yang diterima oleh jurnalis, aktivis, dan advokat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jurnalis, pelecehan verbal, bullying melalui media sosial, kekerasan fisik, pembunuhan karakter atau open privacy, teror, gugatan hukum, kriminalisasi. Aktivis, kampanye hitam, kriminalisasi, akses pendampingan yang dibatasi, doxing, pelecehan verbal dan seksual, teror, gugatan hukum. Advokat, akses pendampingan hukum dipersulit, diidentikan dengan klien, pelecehan verbal, bullying, peradilan yang tidak imparsial, intimidasi dan kriminalisasi.
Oleh karenanya, kami menyusun langkah-langkah untuk manajemen resiko, yaitu 1. Analisis konteks. Analisis konteks merupakan penilaian terhadap keadaan dari organisasi, dapat mencakup perkembangan aktual, pengidentifikasi ancaman, tantangan, hambatan, serta potensi yang dimiliki. Memahami faktor dan kepentingan eksternal untuk mempengaruhi perkembangan. Mengidentifikasi gejala-gejala yang menghambat organisasi. Memetakan aktor yang mempengaruhi kebijakan. Mengidentifikasi kelemahan, kekuatan internal. Mengevaluasi kekuatan organisasi dalam menghadapi resiko. 2. Analisis resiko. Analisis resiko diperlukan untuk mengidentifikasi. Pertama, siapa yang menjadi ancaman. Kedua, implikasi terhadap organisasi. Ketiga, kekuatan dari organisasi. Keempat, tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari ancaman atau kerusakan. Untuk memahami resiko, Protection International membuat rumusan sebagai berikut. Resiko merupakan hasil dari ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Secara sederhana, untuk memastikan manajemen resiko dapat berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan 1. Analisis ancaman melalui pertama, menetapkan fakta dan mengelilingi ancaman. Kedua, menetapkan bentuk ancaman yang sama dalam beberapa waktu. Ketiga, menetapkan tujuan ancaman. Keempat, menetapkan sumber ancaman. Dan kelima, buat kesimpulan yang masuk akal dan proporsional. 2. Menganalisis kerentanan dengan cara mengurangi faktor-faktor penyebab kerentanan. 3. Menganalisis kapasitas dengan cara pertama, melakukan peningkatan. Kedua, melakukan pengembangan. 3. Analisis aktor. Analisis aktor bertujuan untuk mengidentifikasi orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan kejadian. Ada sejumlah cara yang umumnya dilakukan untuk memetakan aktor, yaitu dengan mengetahui seberapa besar pengaruh aktor pemangku kepentingan tertentu terhadap kejadian. Pengaruh ini bisa diukur sehingga organisasi memperoleh kesimpulan apakah pemangku kepentingan tersebut adalah pendukung atau penghambat. Setelah mengidentifikasi aktor dan tingkat keberpengaruhannya, perlu juga dilakukan pengidentifikasian dukungan atau resiko seperti apa yang dapat berasal dari tiap-tiap aktor. Organisasi dapat membuat kerangka atau tabel yang dapat membantu mengidentifikasi kontribusi tiap-tiap aktor kunci. Tabel di bawah ini adalah salah satu contoh yang dapat dipergunakan. 4. Penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas bertujuan untuk mengukur dan mengembangkan mekanisme penanganan terhadap ancaman dan pada akhirnya mendorong untuk lahirnya kebijakan mitigasi terhadap ancaman. Dalam menetapkan manajemen resiko, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, menciptakan dan melindungi nilai-nilai organisasi. Kedua, secara eksplisit menyasar keadaan yang tidak pasti. Ketiga, bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Keempat, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Kelima, menyatu dengan persyaratan kelembagaan. Keenam, mempertimbangkan faktor manusia dan kultural. Ketujuh, transparan dan inklusif. Kedelapan, bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Kesembilan, memudahkan perbaikan yang berkesinambungan. Bagian 5. Pencegahan ancaman kekerasan dan kriminalisasi bagi advokat, wartawan, dan aktivis pembela kebebasan beragama. Respon terhadap pelecehan, intimidasi, dan kekerasan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah tindakan pelecehan, intimidasi, dan kekerasan adalah 1. Mengupayakan penyelesaian dengan cara baik-baik dan dialog. 2. Melaporkan kejadian kepada penegak hukum atau aparat keamanan. 3. Meminta dukungan atau memperluas jaringan termasuk dukungan pers. 4. Menginformasikan kepada publik terkait dengan situasi yang sedang terjadi. 5. Menggalang dukungan dari organisasi masyarakat sipil yang lebih luas. 6. Memastikan seluruh dokumen peristiwa dimiliki, mulai dari kronologis, bukti-bukti, hingga saksi yang melihat kejadian. 7. Jika ada potensi ancaman yang lebih besar, perlu melakukan tindakan evakuasi dan menyiapkan safe house bagi korban.
8. Menjalin komunikasi dan meminta dukungan dari lembaga negara yang memiliki wewenang untuk itu, seperti Komnas HAM, LPSK, atau Ombudsman. Upaya mitigasi menjadi alat pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan. Beberapa respon yang dapat diambil misalnya 1. Koordinasi dan menyebarkan alert. 2. Melaporkan kejadian kepada kepolisian. 3. Fokus advokasi. 4. Pendampingan korban dan mengawal isu. Bagian 6. Perencanaan keamanan. 1. Protokol keamanan komunikasi dan teknologi informasi. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun protokol komunikasi. Pertama, apakah kita mempercayai lawan bicara? Kedua, apakah lawan bicara perlu mengetahui informasi yang sedang kita berikan? Dan ketiga, apakah kita berada dalam lingkungan yang aman? Penyampaian informasi yang bersifat urgent dan penting sedapat mungkin dilakukan secara langsung dan tatap muka dengan menentukan tempat yang memiliki tingkat keamanan yang baik. Jika komunikasi menggunakan alat digital seperti telepon atau internet, maka perlu untuk memastikan bahwa alat yang digunakan dalam keadaan aman dan bebas dari penyadapan. Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan adalah: pertama, tidak mengakses email dari smartphone tetapi melalui PC atau laptop. Kedua, selalu mengganti password secara berkala. Ketiga, setiap orang memiliki setidaknya lebih dari satu akun email. Tidak mencampurkan email kebutuhan kantor, pribadi, e-commerce, e-banking, dan media sosial. Keempat, pesan-pesan penting harus dienkripsi. Kelima, menggunakan browser yang memiliki tingkat keamanan baik. Keenam, tidak menggunakan wifi publik untuk melakukan pekerjaan. 7. Menduplikasi berkas-berkas penting. Kedelapan, tidak membuka email yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Kesembilan, tidak mengirimkan file-file penting melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp atau Messenger. Dan ke-10, mematikan smartphone dalam pertemuan-pertemuan penting. 2. Protokol menghadapi kriminalisasi. Bentuk kriminalisasi yang dilakukan seringkali menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik, pengerusakan, dan provokasi. Untuk menanggulangi hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, setiap publikasi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan dimulai dari penentuan konten, target, dan media yang akan digunakan. Kedua, setiap akan membuat publikasi perlu dilakukan analisis ancaman seperti kriminalisasi, diserang buzzer, dan lain-lain. Ketiga, setiap publikasi yang akan disebarluaskan haruslah terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan konten baik oleh ahli bahasa dan ahli hukum. Keempat, data-data yang disampaikan dalam publikasi haruslah data yang berasal dari sumber yang jelas. Jika perlu, disebutkan sumbernya di dalam publikasi. Kelima, dalam setiap aksi harus dimulai dengan perencanaan dan pembagian tugas yang jelas. Keenam, memahami hukum dan aturan yang berlaku. Ketujuh, memahami karakter masyarakat di sekitar. Kedelapan, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang berpotensi dijerat hukum, seperti penghinaan, informasi bohong, dan memancing tindak kejahatan. Kesembilan, apabila terjadi tindakan penahanan, maka dalam proses penanganannya perlu diperhatikan 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang yang ditahan, organisasi, dan pihak keluarga. Ke-10, tindakan segera yang harus dilakukan terhadap penahanan adalah membentuk kelompok kerja atau jaringan yang akan menangani penahanan. Ke-11, pertimbangan untuk memberitahu jaringan lain untuk membicarakan langkah-langkah strategis. Ke-12, melakukan identifikasi terhadap proses penahanan, termasuk alasan penahanan, siapa yang melakukan penahanan, dan kronologis penahanan. Dan ke-13, membentuk jaringan pembela atau penasehat hukum. 3. Protokol menghadapi ancaman fisik dan pelecehan. Untuk menanggulangi ancaman fisik dan pelecehan, pertama, setiap melakukan perjalanan jika memungkinkan tidak seorang diri, setidak-tidaknya mengajak orang lain. Kedua, hindari untuk melakukan perjalanan di malam hari. Ketiga, kenali wilayah tempat kerja dan tempat-tempat yang dikunjungi. Keempat, simpan semua nomor-nomor kontak penting seperti kantor polisi, rumah sakit, dan puskesmas. Kelima, catat dan laporkan setiap kejadian yang mencurigakan. Keenam, catat ciri-ciri pelaku, lengkap untuk setiap pelaku ataupun tersangka seperti jenis kelamin, tinggi, berat, bahasa, rambut,
usia, ras, bekas luka atau tato atau tanda, dan juga pakaian. Ketujuh, inventaris dan simpan bukti-bukti terkait kejadian ancaman fisik. Dan kedelapan, setiap orang yang diberi kewenangan security person memberikan advice atas laporan kejadian, apakah akan dilaporkan ke kepolisian ataupun tidak. 4. Protokol menghadapi penangkapan dan penahanan. Jika yang ditangkap itu adalah advokat atau jurnalis, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa advokat atau jurnalis tersebut memang sedang menjalankan tugasnya, yang dibuktikan dengan surat kuasa atau kartu pers dan surat tugas dari perusahaan pers bagi jurnalis. Karena advokat dan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya dilindungi oleh hukum. Namun, jika yang ditangkap adalah aktivis, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah: pertama, memastikan petugas yang melakukan penangkapan dibekali dengan surat tugas dan surat penangkapan atau penahanan. Kedua, sesegera mungkin membuat alert dan memberitahukan tentang penangkapan dan menyiapkan kronologis penangkapan. Ketiga, menyiapkan tim kuasa hukum yang akan melakukan pembelaan. Keempat, memastikan dalam pemberian keterangan didampingi oleh penasehat hukum. Kelima, pembela atau penasehat hukum merancang strategi untuk melakukan pembelaan termasuk membuka peluang untuk membangun jaringan advokasi. Keenam, membangun komunikasi dengan lembaga negara yang mempunyai kewenangan seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi HAM internasional. Serta ketujuh, jika diperlukan segera siapkan langkah-langkah hukum seperti pra-peradilan. Video panduan ini dipersembahkan oleh LBH Pers dengan dukungan dari Internews dalam program mempromosikan pelindungan terhadap pembela hak asasi manusia seperti jurnalis, aktivis, dan pengacara di sektor kebebasan beragama dan berkeyakinan. Panduan ini bukanlah sebagai jaminan keselamatan, namun kami berharap buku ini bisa membantu untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan para pembela kebebasan beragama.